Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya, M. Faizal, redaktur pelaksana IDX.com di program Top 5 IDX Channel, yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Perdagangan awal tahun 2026 dibuka dengan kontras yang sangat tajam antara optimisme di pasar modal domestik dan guncangan dahsyat pada peta politik global. Di dalam negeri, saham MXPL memimpin rally dengan lonjakan signifikan seiring rencana ekspansi strategis manajemen. Sementara dari kancah internasional, dunia dikejutkan oleh invasi militer Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Ketidakpastian geopolitik ini seketika memicu perburuan aset aman, mendorong harga emas dunia dan logam mulia ke level tertinggi sepanjang masa. Di tengah situasi global yang memanas, emiten dalam negeri seperti Globe mulai serius bertransformasi menuju ekonomi hijau melalui bisnis pengelolaan sampah demi memperbaiki kinerja keuangan mereka. Fokus pasar kini terbagi antara peluang cuan dari saham-saham logistik yang ekspansif serta risiko besar dari invasi AS ke negara pemilik cadangan minyak terbesar di dunia itu. Dinamika ini diprediksi akan terus menekan stabilitas pasar komoditas dan memengaruhi arah kebijakan ekonomi internasional dalam beberapa waktu ke depan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham MPXL naik tajam pada awal 2026, ini strategi manajemen dongkrak kinerja. Saham PT MPX Logistik Internasional Tbk atau MPXL melonjak 11,36% ke level Rp294 pada perdagangan awal tahun ini dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp588 miliar. Lonjakan ini didorong oleh optimisme terhadap 6 strategi bisnis manajemen termasuk rute angkutan baru, peningkatan utilisasi kapal tongkang batubara, serta ekspansi komoditas CPU dan material non-semen. Manajemen juga memperkuat kemitraan dengan PLTU di Jawa Bali dan distributor suku cadang untuk memperkokoh fundamental perusahaan. Pengamat pasar modal menilai penguatan fundamental dapat memicu aksi korporasi dan menarik minat investor strategis eksternal yang ingin memperluas kapabilitas rantai pasok. Saat ini MPXL dianggap memiliki aset operasional yang aktif dan fleksibilitas skala usaha yang menarik. Meski begitu, hingga saat ini manajemen belum memberikan pernyataan resmi terkait masuknya investor baru ke dalam perseroan. Secara teknikal, saham MPXL menunjukkan sinyal positif setelah menembus area resistensi mingguan di kisaran Rp266 hingga Rp272 dengan peningkatan volume transaksi yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya akumulasi oleh para investor di pasar modal. Jika tren penguatan ini berlanjut, harga saham MPXL diprediksi akan menguji level resistensi berikutnya pada rentang Rp310 hingga Rp320 per unit. Berita kedua, tangkap Maduro, AS bakal ambil alih sementara pemerintahan Venezuela. Pemerintah Amerika Serikat melakukan invasi militer besar-besaran ke Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya guna diadili di New York atas berbagai dakwaan hukum. Presiden Donald Trump menyatakan Washington akan mengambil alih pemerintahan Venezuela untuk sementara, hingga terbentuk transisi kekuasaan yang aman dan kredibel. Langkah tersebut diambil untuk memastikan politik dan ekonomi di negara Amerika Latin itu tidak kembali ke rezim seperti sebelumnya. Trump juga mengungkapkan bahwa perusahaan minyak AS siap melakukan investasi besar untuk memperbaiki infrastruktur energi Venezuela yang memiliki cadangan yang sangat besar. Menurutnya, hasil dari sektor energi tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Venezuela dan kompensasi bagi AS tanpa membebani keuangan Washington. Militer AS juga dinyatakan siap melakukan serangan lanjutan jika terjadi perlawanan yang mengancam proses transisi. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengecam keras aksi tersebut sebagai bentuk intervensi demi menguasai sumber daya alam dan menuntut pembebasan Maduro segera. Agresi militer ini juga menuai kritik internasional dari dalam negeri AS sendiri karena dilakukan tanpa persetujuan Kongres. PBB menyatakan keprihatinan mendalam terhadap potensi dampak serius bagi stabilitas regional di kawasan Amerika Latin. Berita ketiga, geopolitik memanas, emas dunia berpotensi ke 4.426, logam mulia bisa tembus 2,6 juta rupiah. Harga emas dunia diprediksi mengalami lonjakan tajam hingga level $4.420 AS per troy ounce pada pekan pertama Januari 2026 akibat eskalasi geopolitik global. Jika skenario kenaikan harga ini terjadi, harga logam mulia di domestik diperkirakan dapat menyentuh Rp2.610.000 per gram. Rentetan peristiwa seperti invasi AS ke Venezuela, konflik Rusia-Ukraina, hingga ketegangan di Iran menjadi pemantik utama para investor untuk bermain aman. Selain faktor perang,
kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang mengucurkan stimulus sebesar 40 miliar dolar AS per bulan untuk buyback obligasi turut memberikan tenaga bagi penguatan emas. Tindakan sepihak Donald Trump di Venezuela juga memicu ketegangan internal dalam negeri AS yang meningkatkan risiko pasar. Kondisi ini membuat aset safe haven seperti emas menjadi buruan utama untuk mengamankan nilai kekayaan. Meski terdapat sentimen positif dari pemulihan ekonomi Cina di sektor infrastruktur, sentimen perang tetap mendominasi dinamika pasar awal tahun. Kecaman luas dari negara-negara Eropa dan Rusia terhadap aksi militer Amerika Serikat dipastikan akan menjaga volatilitas harga logam mulia pada level tertinggi. Investor disarankan tetap waspada terhadap fluktuasi harga yang bisa terjadi sewaktu-waktu seiring perkembangan situasi dunia. Berita keempat, Globe perkuat bisnis pengelolaan sampah pada 2026. PT Globe Kita Terang Tbk atau Globe resmi memperkuat diversifikasi bisnisnya ke bidang teknologi olah sampah sirkular atau TOSS dan perdagangan pupuk organik pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menciptakan sumber pendapatan baru di tengah penurunan tajam kinerja pada segmen telekomunikasi. Proyek percontohan yang dimulai sejak akhir 2025 di Bekasi kini mulai masuk ke tahap eskalasi produksi secara bertahap pada awal tahun ini. Untuk mendukung ambisi ekonomi hijau ini, Perseroan telah menyiapkan belanja modal atau capex sekitar 1, miliar rupiah pada 2026. Saat ini pendanaan masih menggunakan kas internal. Namun Perseroan sedang aktif menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga sebagai calon investor strategis. Investasi awal pada mesin produksi telah dilakukan untuk memastikan operasional bisnis TOSS berjalan sesuai target yang diterapkan. Kinerja keuangan Globe per September 2025 mencatatkan pendapatan 39,6 miliar rupiah. Turun signifikan dari 149 miliar rupiah pada periode yang sama sebelumnya akibat anjloknya penjualan ponsel. Meskipun sedang mendorong bisnis pengelolaan sampah dan peralatan kopi, Perseroan menyatakan tetap akan menjalankan bisnis perangkat telekomunikasi yang ada. Transformasi ini diharapkan dapat memperbaiki fundamental perusahaan dan memberikan nilai tambah jangka panjang. Berita kelima, diserang Amerika Serikat, seberapa besar kekayaan minyak Venezuela? Venezuela kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah militer Amerika Serikat melakukan serangan ke Caracas dan menangkap Presiden Nicolas Maduro terkait dakwaan terorisme dan narkoba. Banyak analis menilai bahwa intervensi militer ini sebenarnya bertujuan untuk menguasai cadangan minyak raksasa yang dimiliki negara tersebut. Venezuela tercatat menyimpan sekitar 303 miliar barrel minyak atau setara 17% dari total cadangan dunia. Meski memiliki cadangan terbesar secara global, produksi minyak Venezuela mengalami kemerosotan tajam dari 3,5 juta barrel per hari pada era 1970-an menjadi hanya 1,1 juta barrel pada tahun lalu. Faktor korupsi, sanksi ekonomi, serta minimnya pendanaan menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan potensi energi tersebut. Sebagian besar cadangan minyaknya terkonsentrasi di wilayah Orinoco dalam bentuk minyak berat yang memerlukan teknologi khusus. Seiring memburuknya hubungan dengan Washington dalam beberapa tahun terakhir, China telah menggantikan AS sebagai tujuan utama ekspor minyak Venezuela. Presiden Donald Trump mengklaim bahwa operasi skala besar ini adalah keberhasilan dalam memberantas kriminalitas internasional. Namun, penguasaan atas kekayaan sumber daya alam Venezuela tetap menjadi poin utama dalam dinamika konflik geopolitik yang sedang berlangsung. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Aim Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.